Bab 410. Dia adalah dewa yang datang untuk menyelamatkanku. Setelah Kenzi menendang Han Bayan, para preman yang kokoh tidak menyerah untuk menjatuhkannya. Di bawah omelan Gustavo yang marah, para preman itu saling memandang, dan kemudian menukik dengan pemahaman yang sangat diam-diam. Serang dengan paksa dari kiri, kanan dan depan 3 arah. Bang 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 bang. Hanya beberapa preman dari sungai dan danau, kesenjangan kekuatan antara Kenzi dan mereka terlalu besar, tidak ada ketegangan sama sekali, sosok Kenzi naik dan turun dengan cepat, dan mereka dirobohkan hanya dalam satu pertemuan. Gustavo membuka mulutnya lebar-lebar dan terdiam karena terkejut. Dia bisa melihat sekarang bahwa pemuda bernama Kenzi ini tidak sesederhana anak kecil yang dia pikirkan. Orang ini berani datang ke sini untuk menantang, jelas mengandalkan kemampuan yang sangat baik. Anda harus tahu bahwa preman kekar yang dirobohkan oleh Kenzi barusan adalah kroni terkuat Gustavo, tetapi dibandingkan dengan Kenzi, mereka hanya rentan. Dan Lilia Ruby melihatnya dengan linglung, dengan hanya kebingungan di hatinya. Dalam percakapan sebelumnya dengan Aurora Bliss, dia belum pernah mendengar Aurora Bliss mengatakan bahwa Kenzi memiliki keterampilan yang begitu kuat. Informasi yang saya dapatkan selalu hanya mengatakan, Kenzi tidak seperti laki-laki, tetapi orang yang sakit dan tidak berguna. Tapi tepat di depan matanya, apa yang disebut bahan limbah ini sangat kuat, matanya yang berkabut berangsur-angsur dipenuhi dengan pertanyaan dan rasa ingin tahu. Kenzi, kamu berani menyinggung saya, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Gustavo adalah pengganggu dari dunia bawah tanah. Dia telah melihat pemandangan melewati badai. Meskipun Kenzi menjatuhkan semua anak buahnya dalam 3 atau 2 gerakan, dia masih menunjukkan aura yang mendominasi, mencoba mengejutkannya dengan identitas dan kekuatannya sendiri. Kenzi meliriknya, ekspresinya masih dingin, dan dia berkata perlahan, kamu seharusnya mencoba memberitahuku bahwa betapa menakutkannya kamu kan. Saya tahu latar belakang Anda, Gustavo, dijuluki Gustavo berkepala botak. Dia dulu adalah pengikut Levi Louis yang terkenal. Kemudian, ketika Levi Louis ingin berkonsentrasi pada bisnis, dia memberi industri abu-abu padanya di utara kota. Karena kamu tahu aku sangat kuat, mengapa kamu tidak berlutut dengan patuh dan bersujud kepada saudara Gustavo? Hanya kamu, seorang siswa miskin seperti udang kecil, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Kamu pikir aku akan takut padamu meski kamu begitu kuat? Saudara Gustavo dengan jelas memberitahumu bahwa ada ratusan saudara di bawahku, dan jika semua meludah, dia bisa menenggelamkanmu hidup-hidup. Saat berbicara, suara langkah kaki terdengar datang dari tangga, diikuti oleh ledakan, pintu aula biliar terbanting terbuka, dan lusinan pria kekar, semuanya memegang tongkat, bergegas masuk. Saudara Gustavo, sudah saya katakan bahwa saudara-saudara di seluruh gedung ada di sini. Wajah putih kecil bersembunyi di bar dengan gemetar dan melambaikan teleponnya ke Gustavo. Melihat bahwa lusinan saudara bergegas begitu cepat dan mengepung Kenzi dan Lilia Ruby dalam lingkaran, Gustavo tersenyum puas dan benar-benar lega. Anak kecil, jika kamu tidak ingin mati, datanglah dengan patuh, dan berlutut dan berpura-pura menjadi anjing untuk saudara Gustavo. Gustavo duduk di kursi bundar, dan orang lain menyalakan rokok untuknya, dan kemudian wajah Gustavo penuh dengan wajah sombong dan menghina Kenzi. Kenzi hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak berbicara. Melihat begitu banyak penjahat ganas mendekat dengan tongkat mereka terangkat, Lilia Ruby sekali lagi panik, dia tidak bisa menahan untuk memegang lengan Kenzi, dan tubuhnya yang halus mulai sedikit gemetar. Kita tidak bisa lari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun Lilia Ruby telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Kenzi memiliki bela diri yang bagus, tetapi bagaimanapun juga, ada banyak orang, dan dia tahu bahwa bahkan master seni bela diri paling kuat yang pernah dia lihat tidak dapat menahan kerumunan begitu banyak orang. Dia dan Kenzi masih tidak bisa lepas dari cengkeraman saudara Gustavo. Kenzi, kamu sangat cakap, buru-buru keluar dan larilah sendiri, jangan pedulikan aku, dan jangan kembali. Mata Lilia Ruby penuh dengan kesedihan, dan ada keputusasaan dalam suaranya yang ketakutan. Kenzi dapat melihat bahwa dia benar-benar peduli pada dirinya, dia tidak ingin dia mati di sini. Wanita putus asa ini, betapa menyedihkan, betapa lemah, betapa cantik dan baik hati. Tersentuh, Kenzi tersenyum, jangan takut. Guru Ruby ada di sini, maka saya di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Setelah mendengar ini, Lilia Ruby menangis. Dia tidak mengerti mengapa Kenzi harus begitu keras kepala, tidakkah dia mengerti bahwa tidak masuk akal untuk tinggal di sini secara paksa, dia bisa mati di tangan saudara Gustavo. Tidakkah dia mengerti bahwa demi status guru dan saudara perempuannya, tidak ada gunanya melakukan ini sama sekali? Saudara Gustavo, anak ini tidak mendengar apa yang Anda katakan tadi seperti telinga tuli, dan benar-benar bertindak dengan guru perempuannya. Apakah Anda ingin membunuhnya secara langsung dan mencari tempat untuk menguburnya? Sekelompok preman yang bergegas masuk, preman terkemuka bertanya. Gustavo melambaikan tangannya sedikit dan berkata tanpa malu-malu, keterampilan macam apa untuk membunuhnya? Ini hanya keterampilan untuk bermain sampai mati. Setelah jeda, dia menghela nafas panjang, dan kemudian mencemooh Kenzi, Anda ingin menjadi pria yang tangguh di depan saudara Gustavo.
Saya sangat menyukainya, Saudara Gustavo akan memenuhi Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bisa tangguh sampai akhir. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikan rokok dan berkata dengan jijik, dengarkan dengan jelas, tidak apa-apa untuk memecahkan krisan, atau mengebiri dia. Saudara Gustavo hanya perlu satu, katakan padanya untuk berlutut dan berpura-pura menjadi anjing. Oke, dengarkan saja Brother Gustavo, biarkan dia menjadi anjing yang dikebiri terlebih dahulu, dan lihat apakah dia akan menyesalinya. Pria kuat terkemuka itu berkata dengan senyum muram, dan semua orang tertawa serempak, menatap mata Kenzie, penuh dengan lelucon dan ejekan, ini seperti melihat anjing. Pergi. Segera setelah pria kuat terkemuka membuka mulutnya untuk memberi perintah, dia ditendang terlebih dahulu oleh Kenzie, dan seluruh tubuhnya ditendang dan diputar, menjatuhkan kerumunan besar. Kenzie tiba-tiba mulai bergerak, sosoknya secepat hantu, dan sosoknya melintas, seperti harimau yang menukik ke sekawanan domba. Para preman di sekitarnya jatuh ke tanah satu demi satu, dan para preman di luar tidak bisa mendekat, jadi mereka hanya bisa mengelilingi kerumunan, memegang tongkat mereka dengan tergesa-gesa. Bang 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 bang. Jeritan itu tidak ada habisnya. Gustavo bisa tenang pada awalnya, tetapi ketika dia melihat puluhan preman, dia pingsan menjadi dua dalam sekejap, tetapi Kenzie tidak merontokkan sehelai rambut pun. Keringat dingin Gustavo keluar. Mengetahui bahwa situasinya tidak baik, Gustavo bangkit dan melarikan diri dengan panik, tetapi bagaimana mungkin Kenzie membiarkannya melarikan diri? Dia merobohkan satu orang, menyentuh bola biliar di atas meja, melihat sosok Gustavo dan menghancurkannya dengan keras. Bang! Suara yang membosankan. Bola biliar itu berat, dan kekuatan Kenzie bahkan lebih kuat. Bola biliar terbang menjauh. Gustavo dipukuli di paha sehingga patah dan berbaring di tanah seperti anjing mati, melolong kesakitan. Kali ini, selusin preman yang tersisa panik. Mengetahui bahwa mereka telah melawan sebuah pelat besi, mereka takut untuk bergerak maju, tetapi Kenzie menolak untuk menyerah, dan berkata dengan dingin, jika Anda ingin bertarung, Anda harus bertarung. Dan meski Anda tidak ingin bertarung, Anda harus bertarung. Ketika kata-kata itu jatuh, Kenzie membanting lagi. Menerkam ke depan, tinju yang cepat dan keras, seperti embusan angin yang menggulung daun, membuat selusin orang yang tersisa berteriak, menjerit, dan ruangan itu kocai-kacir. Lilia Ruby benar-benar terpana. Pada saat ini, ketika dia melihat mata indah Kenzie, hanya ada keterkejutan dan kekaguman, seperti wanita yang kesepian dan lemah yang melihat pahlawan yang kejam dan mendominasi, dewa yang datang untuk menyelamatkannya secara khusus. Bab 411. Kakak, tolong, ikut aku. Hanya dalam beberapa menit, puluhan preman jatuh ke tanah, dan aula penuh dengan duka satu demi satu. Kenzie melangkahi yang terluka dan berjalan ke Gustavo. Melihat ada kursi, dia duduk tanpa tergesa-gesa. Kamu, apa yang kamu inginkan? Gustavo menyeret kakinya yang terluka dan bergerak ke samping, jejak ketakutan melintas di matanya. Saya ingin tahu berapa banyak hutang Guru Ruby kepada Anda? Kenzie bertanya dengan tenang. Setelah mendengar ini, Gustavo mengerti bahwa anak ini membantu Lilia Ruby untuk melunasi hutangnya, dan membantu Lilia Ruby menyelesaikan masalahnya. Masalah hutang itu tidak ada di hatinya. Tugas yang paling mendesak adalah mengatasi kesulitan di depannya. Selama dia pulih, dia bisa mengumpulkan semua bawahannya dan menggunakan segala cara untuk membunuh Kenzie. Pada saat itu, wanita dewasa Lilia Ruby itu akan tetap menjadi miliknya. Gustavo menjadi tenang, mengenakan gaya kuno, dan berkata dengan haha, mudah membicarakan hutang. Demi bakat brother, aku rela menjual wajah dan selamatkan $800.000 hutang Lilia Ruby. Sambil berbicara, dia berdiri dengan bantuan orang lain, lalu melambaikan tangannya dan menyuruhnya turun dan mengambil sertifikat hutang. Gustavo menyalakan korek api, dan di depan Kenzie, semua dokumen hutang terbakar. Adik laki-laki, bukankah ini baik-baik saja? Gustavo bertanya sambil tersenyum. Kenzie berkata dengan ringan, belum. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk Han Bayan, yang bersembunyi di sudut. Han Bayan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan berkata, Saudara Gustavo, aku saudaramu. Aku bahkan rela memberikan padamu untuk bermain dengan istriku sendiri, kamu tidak bisa berurusan denganku. Melihat wajah kejam Han Bayan, Lilia Ruby hanya merasakan banyak kesedihan dan penyesalan pada dirinya sendiri. Mengapa dia menikahi bajingan yang tak tahu malu, dan bahkan mengubur semua yang dia miliki di tangannya tanpa syarat? Gustavo mengamati kata-katanya, pertama melihat wajah Kenzie, lalu menatap wajah Lilia Ruby, dia sudah khawatir, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin. Kalian berdua, pergi dan patahkan tangan dan kaki Han Bayan, biarkan dia duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Mendengar ini, Han Bayan berteriak ketakutan, dia merangkak untuk memohon kepada Kenzie, tetapi hanya di tengah jalan, dia ditendang oleh dua preman, dan kemudian dipukul dengan keras oleh tongkat, mematahkan tangan dan kakinya, dan pingsan setengah mati di tempat. Lilia Ruby menangis. Sejak itu, dia akhirnya menyingkirkan momok ini, dan dia tidak perlu takut lagi.
Setelah Han Bayan diseret, Gustavo diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian terlatih-tatih ke Kenzi lagi, dengan datar berkata, adik laki-laki, bukankah ini baik-baik saja sekarang? Kenzi berkata dengan ringan, masih tidak bekerja. Untuk secara paksa menganiaya seorang wanita yang tidak bersalah dengan alasan hutang, Han Bayan hanyalah suruhan dan kamu adalah dalangnya. Dia memandang Gustavo, matanya dingin dan kejam, botak Gustavo, kamu berasal dari bawah tanah. Apakah menurut Anda adil untuk menghukum kaki tangan daripada menghukum berat dalang? Gustavo tahu bahwa Kenzi tidak akan membiarkannya pergi, dan wajahnya berangsur-angsur tenggelam. Kenzi, jangan terlalu banyak menipu orang. Ada pepatah lama di sungai dan danau, musuh tetap antre dan akan jumpa lagi. Jika Anda melakukan semuanya hari ini, saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapat masalah di masa depan. Aku banyak saudara-saudara di luar, dan kakak laki-laki di belakang layar yang mendukungku, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi, mereka pasti akan memburumu di seluruh dunia dan membalaskan dendamku. Berbicara tentang kematian, Gustavo menunjukkan wajah tegas dan kejam dengan sikap mematikan. Pada saat ini, Lilia Ruby sedikit takut, berlari ke sisi Kenzi, menariknya dan berkata, lupakan saja, jangan membuat hal-hal terlalu besar. Demi kakak, tolong, ikut aku, kita pergi bersama dari sini. Kenzi tidak bergerak, dan berkata dengan tenang, Guru Ruby, jangan khawatir tentang saya. Saya melakukan setengah dari hal-hal itu bukan karakter saya. Mereka bergabung untuk menggertak Anda, dan mereka harus memberimu penjelasan. Han Bayan dan Gustavo juga tidak bisa dibiarkan. Lilia Ruby menatapnya setelah mendengar ini, dan hanya ada emosi yang dalam di matanya yang indah. Untuk melindungi dirinya sendiri, maju untuk dirinya, dia tidak memiliki keraguan tentang berapa banyak masalah yang akan dia hadapi di masa depan. Kenzi, seorang siswa, pria adik junior Aurora Bliss, sangat jantan dan pria yang sangat langka. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan, seseorang mendobrak pintu, dan berkata dengan terkejut, Saudara Gustavo, Tuan Levi Louis ada di sini, membawa banyak saudara dari markas, dan semua petarung di sekitarnya. Gustavo tertegun untuk beberapa saat, tidak mengerti mengapa Levi Louis tiba-tiba bergegas dengan pasukannya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa itu pasti karena bawahannya melihat bahwa dia dalam masalah, jadi dia memberitahu Levi tepat waktu, dan baru setelah itu dia akan memimpin tim datang untuk menyelamatkan. Dia kemudian mengangkat semangatnya dan berkata dengan keras, oke. Bagus. Jika Lord Levi datang untuk mendukung, kita tidak perlu takut. Dia memandang Kenzi dengan muram dan berkata, adik laki-laki, bukankah kamu menginginkan keadilan? Karena Anda tidak ingin pergi, saya akan segera memberi Anda keadilan. Kenzi tidak berbicara omong kosong, dia masih duduk di sana dan berkata dengan acuh tak acuh, oke. Gustavo melihat bahwa dia benar-benar tidak melarikan diri, dan diam-diam mengutuk babi bodoh. Tunggu sampai aku melihat bagaimana kamu mati. Ayo pergi. Gustavo berhenti berbicara omong kosong dengan Kenzi, dan menggerakkan tangannya, pergi ke pintu dan sambut Tuan Levi. Beberapa preman yang masih bisa bergerak bertindak satu demi satu, mengikuti aturan klub, mengikuti di belakang Gustavo. Gustavo memimpin dengan cedera kakinya, dan pergi menemui bos bersama. Melihat mereka semua pergi ke gerbang aula biliar, Lilia Ruby tidak bisa menahan napas lagi, dan buru-buru mendorong Kenzi dan berkata, dengarkan kakak, jangan berani lagi. Pria besar di belakang saudara Gustavo, ada di sini. Sekarang, jika kita tidak pergi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Kenzi menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok, dan bertanya dengan santai, sepertinya kamu sangat takut padanya, apakah Anda tahu siapa Levi Louis? Lilia Ruby cemas air mata akan keluar dari matanya, dan dia berkata, kakak tentu saja tahu jelas. Levi Louis dulunya adalah saudara lelaki yang terkenal di bawah tanah dan raja bawah tanah Wakanda. Sekarang dia telah menjadi pengusaha top terkenal di 5 provinsi tengah dan selatan. Dengan kekayaan dan latar belakangnya, bahkan pejabat lokal di Wakanda takut menyinggungnya, dengarkan saudarimu, tolong ikut aku. Tepat saat dia memohon dengan getir ketika dia ingin menarik Kenzi secara paksa, di luar pintu aula, Levi Louis penuh dengan kesombongan, berjalan dengan penuh semangat memimpin sekelompok besar orang. Setelan hitam di aula membungkuk ke Levi Louis. Halo, Lord Levi. Suara hormat dan keras bergema di seluruh aula biliar. Bab 412. Guru Ruby, kekasih, kakak ipar. Tuan Levi, saya tidak berharap Anda membawa seseorang ke sini secara pribadi. Gustavo benar-benar tidak tahan. Gustavo melihat Levi Louis, sama seperti pembantu yang melihat tuannya, dengan sikap rendah hati dan bersemangat, dia hampir jatuh berlutut. Levi Louis melirik Gustavo, tetapi hatinya penuh amarah. Alasan mengapa dia membawa banyak saudara dan petarung dari markas bukan untuk mendukung Gustavo, tetapi karena khawatir bahwa Gustavo, dengan begitu banyak saudara di bawah komandonya, akan berani melakukan sesuatu yang salah pada Tuan Kenzi. Setelah Kenzi mengetahui tentang latar belakang Gustavo, dia mengirim pesan teks ke Levi Louis. Isi pesan teks itu sangat singkat, dengan hanya satu kalimat. Apakah Gustavo adikmu?
Mengganggu pria dan wanita dengan tirani, Anda sebaiknya datang sendiri. Setelah melihat pesan teks Kenzi, Levi Louis tertegun untuk waktu yang lama, berkeringat dingin. Kenzi sudah lama tidak menghubunginya. Kontak ini adalah pesan teks dengan kecaman keras. Levi Louis tahu kengerian Kenzi, mana berani dia mengabaikannya. Jadi dia mengumpulkan banyak orang dan bergegas ke sarang Gustavo. Sepanjang jalan, dia sudah memeriksa semua yang terjadi di sini. Pada saat ini, ketika dia melihat Gustavo Baba mencoba menyenangkannya di depannya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Kemarahan di hati Levi Louis tiba-tiba muncul. Tuan Levi, ada apa denganmu? Wajahmu, Gustavo mengerutkan lehernya dengan takut-takut ketika melihat wajahnya yang jelek. Diperkirakan Tuan Levi mungkin merasa bahwa dia melihat begitu banyak orang dihancurkan oleh satu mahasiswa miskin di markas. Maaf, saya tidak berguna, saya telah mempermalukan Anda. Tuan Levi, tenang, saya akan segera menangkap siswa malang itu. Gustavo berbalik dan menunjuk ke Kenzi, berkata dengan kejam, bocah bau, kamu berani melakukan sesuatu di wilayah kami, aku harus mengupasmu hidup-hidup hari ini. Dan kamu. Dia menunjuk Lilia Ruby lagi, dan berkata dengan jahat, kamu tidak bisa melarikan diri, hutangku bersamamu, aku akan menyelesaikannya denganmu malam ini. Hahaha, dia tertawa liar di dalam hatinya, rasanya luar biasa. Dia tidak hanya bisa menginjak-injak Kenzi sampai mati, tetapi dia juga bisa memeluk Lilia Ruby, yang secantik bunga, ke tempat tidur dan menikmati sepanjang malam di malam musim semi. Lord Levi membawa orang untuk menyelamatkan. Dengarkan perintahku, ikat Gustavo. Pada saat ini, Levi Louis memberi perintah dengan marah dan Gustavo terkejut sejenak. Tuan Levi, ada apa denganmu? Mengapa kamu mengikatku? Bahkan jika kamu tidak puas denganku, kamu tidak perlu melakukan ini. Gustavo tidak dapat mengetahuinya, dan ingin mengatakan beberapa kata, tetapi sudah ada dua petarung kekar melangkah maju, menaklukkan Gustavo dalam 3 atau 2 pukulan, dan kemudian mengikatnya erat-erat seperti mumi. Bawahan Gustavo sangat gugup dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Levi Louis, tetapi mereka tidak berani bertanya, dan mereka semua bersembunyi ketakutan. Lilia Ruby juga terkejut, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Di bawah mata terkejut mereka, Levi Louis sedikit menyesuaikan jas dan dasinya, lalu dengan ekspresi serius, dia berjalan di depan Kenzi, dan tiba-tiba membungkuk 90 derajat, membungkuk dalam-dalam. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Kenzi. Disiplin Levi Louis tidak ketat, dan ada hal jahat di bawah tanganku. Levi Louis bersalah. Melihat adegan seperti itu dengan matanya sendiri, pupil Gustavo tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia melihat seperti hantu, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri karena kaget. Bahkan meski dia dipukuli sampai mati, dia tidak percaya bahwa Lord Levi Louis yang termasyhur akan begitu rendah hati dan berhati-hati di depan siswa malang itu. Selain itu, dia dapat melihat bahwa Tuan Levi Louis tidak hanya rendah hati, tetapi juga sangat menakjubkan, dia tampaknya tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali, dan bahkan memanggilnya sebagai Tuan. Wajahnya tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya mimpi dan melihat ilusi? Mirip dengan suasana hatinya, Lilia Ruby juga terkejut. Dia menutupi mulut kecilnya dengan gugup, matanya yang indah melebar. Sangat sulit untuk percaya bahwa Levi Louis, orang terkenal dan ditakuti, justru sangat takut pada Kenzi. Levi Louis terus membungkuk dan meminta maaf untuk waktu yang lama sebelum Kenzi menatapnya dengan dingin dan berkata dengan penuh arti, Tuan Levi, kamu akhirnya datang. Kamu sudah tua, dan tidak ingin mengurus masalah sepele ini, karena itu saya harus mengambil tindakan untuk Anda dan memperbaiki nama Anda. Levi Louis bergidik dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, saya benar-benar minta maaf Tuan Kenzi. Ini kecepatan tercepat setelah saya menerima pesan teks dari Tuan. Untungnya, Tuan sangat terampil, dan dia tidak terluka oleh binatang buas Gustavo, jika tidak, Levi Louis akan bersalah atas semua jenis kejahatan dengan hukuman kematian. Setelah jeda, mungkin karena dia takut Kenzi akan terus menyelidiki, Levi Louis buru-buru datang ke Lilia Ruby lagi, membungkuk sedikit, meremas senyum dan berkata, wanita ini seharusnya kekasih Tuan Kenzi. Halo saudari ipar, saya minta maaf, Levi Louis meminta maaf kepada Anda. Sebenarnya, Levi Louis tahu bahwa Kenzi punya istri, tetapi dia melihat bahwa Lilia Ruby sangat cantik dan Kenzi ada di sini untuk membelanya jadi dia menyangka begitu saja, wanita muda cantik yang dewasa ini seharusnya menjadi nyonya Kenzi di luar. Seorang pengusaha kaya seperti Levi Louis telah melihat banyak pria membesarkan wanita simpanan. Ketika dihadapkan dengan adegan seperti itu, orang-orang seperti Levi Louis biasanya sangat pandai berbicara, dan mereka secara seragam menggunakan gelar kekasih anu atau kakak ipar. Tampak hormat dan sopan, dan pihak lain akan sangat pandai dalam hal itu. Tetapi Lilia Ruby sangat malu setelah mendengar kata-kata yang menyanjung ini, dia tersipu dan berkata dengan malu-malu, Tuan Levi Louis, Anda salah, saya bukan kekasih Kenzi, saya adalah gurunya. Levi Louis tercengang setelah mendengar ini. Dia memandang Kenzi dan tidak tahu apakah itu benar atau salah. Mungkinkah Tuan Kenzi membeka bahkan hanya guru wanitanya?
Kenzi berkata dengan tidak senang, nama belakangnya adalah Ruby dan namanya Lilia. Ini adalah guru pelatihan saya, bukan jenis hubungan seperti yang Anda pikirkan. Ditegur, Levi Louis buru-buru berbalik dan buru-buru mengangguk ke Lilia. Ruby, maaf, saya minta maaf. Guru Ruby, Levi telak membuat lelucon, saatnya untuk memberi hukuman tamparan. Dia benar-benar mengangkat tamparan dan menamparkan wajahnya 2 kali. Meskipun tamparan itu tidak berat, tetapi dia dengan sengaja berusaha menyenangkan Lilia Ruby, membuat Lilia Ruby merasa konyol dan sedikit luar biasa. Seorang petinggi terkenal, bermain badut di depan guru perempuan biasa, hal semacam ini membuatnya merasa seperti bermimpi. Pada saat ini, mungkin efek dari injeksi sebelumnya mulai muncul. Lilia Ruby merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia buru-buru menutupi jantungnya dengan tangannya, sepertinya darah di sekujur tubuhnya mulai bergejolak tepat di bawah lompatan keterkejutan barusan. Dia berbalik untuk melihat Kenzi, matanya yang jernih berangsur-angsur menjadi berkabut.